Eh. Oke. Dah. Jangan maju ya. Jering. Beli gimana beli? Sehat beli. Saya hadir sebagai bentuk kooperatif, sikap kooperatif saya untuk menjalani tahap kedua. Terima kasih. Kemungkinan penahanan beli? Tidak, tapi kita akan ikuti proses di sini ya. Oke, menghormati proses hukum ya. Iya. Beli gimana beli? Kalau misalnya nanti bakal ditahan lagi beli? Ya, kalau itu kan Jalan terus. Jalan terus. Apa ya? turunin tangga ya, dua tangga turun. Location ya. Udah. Ya, intinya semua ini akan saya hadapi dengan gentleman. Gimana beli? Langsung di Bakal jalan penahanan beli? tahanan beli. Beli ditahan di mana, beli? Beli gimana beli langsung ditahan beli. Pakai robot. Nora, bakal tinggal di Jakarta dulu kah Nora? Bandara. Beneran gimana? Ya. Pak Sugeng mana? Selamat sore Pak. Turun di sini. Pak, turun satu lagi Pak. Nah ya, sip. Lama nggak bertemu kan? Iya, Pak. Ya Pak. Gitu. Oke, rekan-rekan media yang saya hormati dan sahabat-sahabat saya juga. Pada hari ini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menerima penyerahan tersangka, berkas perkara dan barang bukti yang dikenal sebagai tahap 2 terhadap tersangka atas nama IGD Aryastina alias Jering SID. Pada hari ini ya, hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pukul 15 sampai proses berjalan selesai baru saja. Sahabat-sahabat wartawan telah mengikuti. Telah dilaksanakan penyerahan tersangka, berkas perkara dan barang bukti dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, yaitu mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dengan tersangka yang sudah kita sebutkan tadi, IGA alias Jering dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum, jaksa penelitinya, yang selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan secepatnya. Dan kemudian tersangka disangkakan melanggar pasal 27 ayat 4, junto pasal 45 ayat 4 atau pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi tersangka tadi didampingi oleh penasihat hukumnya. Dan selanjutnya setelah tahap 2, jaksa berpendapat untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, mulai hari ini, di rumah tahanan rutan Polda Metro Jaya. Hal ini sesuai dengan pasal 21 ayat 1 KUHP. Alasan ditahan tentu alasan sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP. Ada alasan subjektif, itu tentu ada di jaksa penuntut umumnya, jaksa peneliti. Alasan objektif antara lain ancamannya 6 tahun. Jadi dimungkinkan untuk dilakukan penahanan. Masuk alasan subjektif dan alasan objektifnya. Jadi tentu di dalam tahap 2 ini dilakukan pemeriksaan terhadap identitas yang bersangkutan.
Itu dilakukan pemeriksaan identitas yang bersangkutan, dilakukan pemeriksaan berkas perkara. Setelah dipastikan semuanya sesuai ketentuan yang berlaku, lengkap, makanya selesai. Itu untuk selanjutnya kita persiapkan limpah ke pengadilan. Pada prinsipnya begini, secepatnya dilimpahkan ke pengadilan. Itu pada prinsipnya. Itu. Ada kemungkinan buat dapat penangguhan penahanan nggak sih Pak kalau kejaksaan seperti ini? Terkait dengan masalah penangguhan penahanan, tentu saat ini kita belum bisa bicara masalah penangguhan penahanan atau tidak. Yang jelas pada saat ini telah dilakukan upaya penahanan. Nah itu kalau mengenai mengakui atau bagaimana nanti kita lihat di fakta persidangan. Itu nanti kan sidang terbuka untuk umum, semua bisa menyaksikan persidangan tersebut. Bakalan daring atau langsung? Nah masalah daring atau langsung nanti itu ada di pengadilan. Tentu majelis hakim yang menentukan. Tapi untuk kondisi saat ini bisa memungkinkan sidang langsung atau gimana? Kita tidak bisa berbicara masalah mungkin atau tidak mungkin, karena semua itu harus lihat nanti pada saatnya itu kondisinya bagaimana di lapangan. Sahabat-sahabat wartawan tahu bahwa kadang kondisi di lapangan kan berbeda-beda. Saat ini kan sudah level 2 itu. Nah nanti tentu kebijakan majelis hakim kami akan taat apapun yang akan ditentukan oleh majelis hakim. Kooperatif sekali. Kooperatif. Saya dapat informasi dari jaksa yang melakukan pemeriksaan tahap 2 yang dikenal sebagai tahap 2 sangat kooperatif. Kami berterima kasih. Oke ya.